Selamat pagi, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang hubungan kekerabatan bahasa antara bahasa Dawan dan bahasa Tetun. Dan yang kedua itu antara bahasa Rote dan bahasa Dawan. Tapi sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya sendiri atas nama Novita Temenas dengan NPM 31/2048. Baik, terima kasih atas kesempatan yang saya peroleh. Saya Maria Yorita Nemnanu, NPM 31/2044. Saya Reti Demidata Sekep, NPM 31/2047 selaku pemateri ketiga. Nama lengkap saya Florentin Warkelau, NPM 31200008. Baik, di sini saya akan menjelaskan pada bagian bab 1 yaitu pendahuluan. Yang pertama 1.1 latar belakang. Pada latar belakang di sini bahasa merupakan salah satu alat komunikasi antara anggota masyarakat dalam kehidupan sehari-hari demi keperluan tertentu. Bahasa juga dapat diartikan sebagai sarana komunikasi yang paling penting dalam kehidupan masyarakat. Menurut Nababan 1984, halaman 1 menjelaskan bahwa bahasa merupakan salah satu ciri khas manusia yang membedakannya dari makhluk-makhluk lain. Selanjutnya menurut Wirjodo Soedarmo 1984, halaman 1 mengatakan bahwa bahasa merupakan alat komunikasi antara anggota masyarakat yang berupa bunyi, suara, atau tanda dan isyarat atau lambang yang dikeluarkan manusia untuk menyampaikan isi hatinya kepada manusia lain. Yang berikut adalah rumusan masalah. Rumusan masalah di sini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama, bagaimanakah hubungan kekerabatan antara bahasa Dawan dan bahasa Tetun. Yang kedua, bagaimana hubungan kekerabatan antara bahasa Rote dan bahasa Dawan. Yang berikut adalah tujuan penulisan. Tujuan penulisan di sini juga terdapat 2 bagian. Yang pertama itu untuk mengetahui hubungan kekerabatan antara bahasa Dawan dan bahasa Tetun. Yang kedua, untuk mengetahui hubungan kekerabatan antara bahasa Rote dan bahasa Dawan. Yang berikut adalah manfaat penulisan. Di sini yang pertama adalah secara praktis. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman untuk pembaca atau untuk menambah wawasan terkait artikel tersebut. Secara teoritis, penelitian ini dapat membantu peneliti-peneliti lain yang ingin menindaklanjuti penelitian yang sejenis dan dapat dijadikan penelitian ini sebagai bahan masukan serta memberikan informasi kepada pembaca lainnya. Baik, yang berikut bab 2 pembahasan. Genetis bahasa Melayu. Maka kajian linguistik historis komparatif merupakan kajian yang tepat untuk menjelaskannya. Berdasarkan kajian linguistik historis komparatif, ini dapat berhubungan kekerabatan antara bahasa serumpun oleh kajian linguistik historis komparatif pada dasarnya dijadikan untuk mengelompokkan bahasa serumpun dan menentukan silsilah kelompok bahasa dan kejelasan genetisnya. Menurut Keraf dalam Beret dan kawan-kawan 2023 halaman 485, leksikostatistik itu merupakan suatu teknik data untuk mengelompokkan bahasa yang lebih cenderung mengutamakan penerompongan kata-kata leksikon secara statistik. Kemudian berusaha menetapkan pengelompokan itu berdasarkan presentasi kesamaan dan perbedaan suatu bahasa dengan bahasa lain, menurut Wartono 2013. Selanjutnya metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan di sini adalah deskriptif kualitatif dan juga analisisnya menggunakan kuantitatif statistik dengan tujuan untuk mendapatkan atau membuktikan hipotesis yang telah ditetapkan. Kemudian B, data dan sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian ini hubungan kekerabatan bahasa Dawan dan bahasa Rote serta bahasa Tetun dan juga bahasa Dawan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahasa Rote Dawan dan Tetun Dawan berdasarkan 200 kata Suades. Selanjutnya teknik pengumpulan data yang di sini yang pertama itu teknik mencatat. D. Teknik analisis data. Teknik analisis data yang pertama itu mengidentifikasi, yang kedua itu mengklasifikasi. C. Perhitungan leksikostatistik.
D. Menarik kesimpulan. Bagian E. Pembahasan. 3.1 Bahasa Rote-Dawan. Pasangan identik yang ditemukan di sini adalah 11 data. Kemudian korespondensi fonemis. Korespondensi fonemis di sini ditemukan 4 data. Yang pertama yaitu bahasa Indonesia, bahasa Swades. Kata Swades besar dalam bahasa Dawan, naik dalam bahasa Rote, manae. Jadi korespondensi fonemis yang ditemukan di sini adalah fonem E. Yang kedua itu bulan. Dalam bahasa Dawan, funan, dalam bahasa Rote, fula. Jadi korespondensi fonemis yang ditemukan di sini adalah fonem N dengan fonem L. Selanjutnya korespondensi fonetis. Penjelasan korespondensi fonemis di sini berdasarkan tabel 2 di atas pada data 1 sampai 4 dilihat bahwa jumlah pasangan kata korespondensi fonemis antara bahasa Rote dan bahasa Dawan terdapat 2 pasangan kata dapat dilihat dalam penjelasan berikut. Pada data 1 sampai data 4 menunjukkan data yang berkorespondensi secara fonemis, yaitu fonem N yang muncul di awal suku kata pertama dan berada di antara 2 vokal pada bahasa Dawan. Selanjutnya korespondensi fonetis bahasa Rote. Bahasa kata Swades yang pertama anak. Dalam bahasa Rote anaka, dalam bahasa Dawan anha. Jadi korespondensi fonetis yang ditemukan di sini adalah fonem fonetis K dan juga fonetis H. Yang keempat, hutan. Dalam bahasa Rote, lasi. Dalam bahasa Meto atau bahasa Dawan, nasi. Jadi korespondensi fonetis yang ditemukan di sini adalah fonetis L dan juga fonetis N. Selanjutnya pasangan kata identik pada bahasa Tetun dan bahasa Dawan ditemukan 8 pasangan kata identik. Tabel 2 fonemis. Bahasa Swades nomor 1 buah. Dalam bahasa Tetun fuan, dalam bahasa Dawan fuaf. Jadi korespondensi fonemis yang ditemukan pada data 1 di sini adalah fonem N dengan fonem F. Nomor 2 bulan. Dalam bahasa Tetun fulan, dalam bahasa Dawan funan. Jadi korespondensi fonemis yang ditemukan di sini adalah L dengan N. Fonem L dengan fonem L pada bahasa Tetun, fonem N pada bahasa Dawan. Kemudian selanjutnya nomor 3 yaitu cuci. Dalam bahasa Tetun fasi, dalam bahasa Dawan fase. Jadi korespondensi fonemis yang ditemukan di sini adalah fonem E dengan fonem I dengan fonem E. Selanjutnya korespondensi fonemis. Korespondensi fonetis. Korespondensi fonetis yang ditemukan di sini terdiri dari 8 data. Data yang pertama yaitu kata buah dalam bahasa Tetun fuan,
dalam bahasa Dawan Fuaf. Jadi korespondensi fonetisnya di sini yaitu perbedaan satu fonem, yaitu fonem N yang berada di akhir kata dan fonem F berada di akhir kata. Kemudian selanjutnya jalan. Jalan dalam bahasa Tetun yaitu lao, jalan dalam bahasa Dawan yaitu nao. Korespondensi fonetis yang ditemukan di sini adalah fonem L yang berada di awal kata dan juga fonem N yang berawal di awal kata dalam bahasa Dawan. Selanjutnya hujan. Dalam bahasa Tetun udan, dalam bahasa Dawan ulan. Jadi korespondensi fonetis yang ditemukan di sini adalah fonem D pada bahasa Tetun dan fonem L pada bahasa Dawan. Fonem ini berbeda, dikatakan memiliki kemiripan secara fonetis, namun berbeda satu fonem, tapi masih tetap dikatakan mirip secara fonetis karena berada pada titik artikulasi yang sama. Kesimpulannya, bahasa Rote dan bahasa Dawan dengan menggunakan rumus di atas terdapat 21 kata berkerabat persentase tingkat kekerabatan bahasa Rote dan bahasa Dawan. Setelah diketahui pasangan-pasangan kata berkerabat pada setiap pasangan bahasa, selanjutnya akan menghitung persentase kekerabatan. Persentase tingkat kekerabatan bahasa Rote dan bahasa Dawan berdasarkan data yang diperoleh dan ketentuan rumus yang digunakan untuk mendapatkan persentase kekerabatan diperoleh hasil sebagai berikut. C. K per 9 kali 100%. Keterangan C sama dengan congnat atau kata yang berkerabat. G sama dengan jumlah kosakata yang berkerabat. G sama dengan jumlah glos. Berdasarkan tingkat kekerabatan bahasa dengan kategori pasangan kata identik 11, kemiripan secara fonemis 4, dan satu fonem berbeda 6. Tingkat kekerabatan bahasa Rote dan bahasa Dawan mempunyai hubungan kekerabatan pada tingkat mikrofilum dengan presentasi. C sama dengan K per 9 kali 100%, sama dengan 21 per 200 kali 100%, sama dengan 2,100 per 200, sama dengan 10,5%. Selanjutnya, Tetun dan bahasa Dawan dengan menggunakan rumus di atas terdapat 21 kata berkerabat persentase tingkat kekerabatan Dawan dan bahasa Tetun. Setelah diketahui pasangan-pasangan kata kekerabatan pada setiap pasangan bahasa, selanjutnya akan menghitung persentase kekerabatan. Persentase tingkat kekerabatan bahasa Sumba, bahasa Rote dengan bahasa Tetun berdasarkan data yang diperoleh dan ketentuan rumus yang digunakan untuk mendapatkan persentase kekerabatan. C sama dengan K per 9 kali 100%. Keterangan C sama dengan congnat atau kata yang berkerabat. K sama dengan jumlah kosakata yang berkerabat. G sama dengan jumlah glos. Berdasarkan tingkat kekerabatan bahasa dengan kategori pasangan kata identik 8, kemiripan secara fonetis 8, dan satu fonem berbeda 9. Tingkat kekerabatan
Bahasa Rote dan bahasa Dawan mempunyai hubungan kekerabatan pada tingkat mikrofilum dengan presentasi. C sama dengan K per 9 kali 100%, sama dengan 24 per 200 kali 100%, sama dengan 2,400 per 200, sama dengan 200%. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih.